Orang bilang penampilan bisa menipu, tapi di dunia bisnis, penampilan adalah segalanya. Benarkah? Hari ini kamu akan mengenal Hendra dan Yoga, dua saudara kembar miliarder yang terbiasa menilai orang dari merek pakaian mereka. Di sebuah restoran mewah, mereka memutuskan untuk mengejek seorang kakek sederhana yang hanya makan telur rebus, mengira dia adalah gelandangan yang menyusup masuk. Mereka tidak tahu bahwa pria pendiam itu punya kekuatan untuk menghancurkan karir mereka hanya dengan satu jentikan jari. Kisah ini akan mengajarkanmu untuk tidak pernah memandang rendah siapapun. Kamu sedang menonton Suara Kehidupan. Jika kamu percaya kerendahan hati adalah keanggunan sejati, subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya. Sebelum mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton hari ini. Kami ingin membaca pesanmu. Mari kita mulai. Restoran Fajar yang terletak di jantung kawasan bisnis kota sedang berada di jam tersibuknya. Tempat itu dipenuhi aktivitas, seperti tarian yang terkoordinasi dari para pelayan berrompi sutra yang membawa hidangan lobster dan potongan daging impor ke meja-meja yang diduduki oleh para elit pengusaha. Udara dipenuhi aroma rempah mahal, dentingan gelas kristal halus, dan bisikan kesepakatan bernilai miliaran yang ditutup di sela-sela hidangan. Di kuil gastronomi dan kekuasaan ini, penampilan adalah mata uang paling berharga. Setiap pelanggan seolah berlomba menunjukkan siapa yang punya jam tangan paling mahal atau pembicaraan paling berpengaruh. Tidak ada yang masuk ke restoran Fajar secara kebetulan. Berada di sana adalah pernyataan status, konfirmasi bahwa kamu telah sukses dalam hidup dan punya cukup uang untuk membayar makan siang seharga pengeluaran makan satu keluarga selama sebulan penuh. Namun di tengah kemewahan yang memukau ini, ada satu anomali yang mencolok. Di sebuah meja kecil yang terletak strategis dekat dapur namun terlihat dari seluruh ruangan, duduk seorang pria yang sepertinya masuk ke tempat yang salah. Pak Anselmo, 70 tahun, sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Pakaiannya meski bersih sudah usang dimakan waktu. Jaket wol yang sudah melewati beberapa dekade dan kemeja dengan kerah yang sudah lusuh. Wajahnya yang dipenuhi kerutan dalam menceritakan kisah kerja keras di bawah terik matahari. Tapi yang paling mengejutkan bukan penampilannya, melainkan hidangannya. Di hadapannya, di atas piring porselen putih bersih, hanya ada sebutir telur rebus yang sudah dikupas, dibelah dua, dengan sedikit taburan garam. Tidak ada lauk, tidak ada saus mewah, tidak ada anggur. Hanya kakek tua itu, telurnya, dan segelas air putih. Di meja sebelah, meja terbaik di restoran itu, duduklah Hendra dan Yoga, saudara kembar identik berusia 35 tahun. Mereka adalah gambaran sempurna kesuksesan korporat modern. Mengenakan setelan Italia buatan khusus yang pas sempurna di tubuh atletis mereka. Jam tangan Swiss edisi terbatas berkilau setiap kali pergelangan tangan mereka bergerak dan rambut mereka ditata dengan presisi yang hampir arsitektural. Mereka muda, sangat kaya, pewaris kerajaan properti, dan yang terpenting, sangat arogan. Mereka ada di sana untuk merayakan akuisisi yang akan segera terjadi atas sebuah gedung bersejarah di pusat kota, sebuah kesepakatan yang akan semakin mengukuhkan kekayaan mereka. Mereka memesan sampanye tanpa melihat harganya dan berbicara dengan suara keras, memastikan meja-meja di sekitar tahu betapa pentingnya mereka dan betapa mahalnya makan siang mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum kehadiran Pak Anselmo menarik perhatian si kembar. Yoga yang pertama menyadarinya, menyikut pelan saudaranya dan menunjuk dengan gerakan kepala halus ke arah meja sang kakek. Hendra menoleh dan matanya sedikit terbuka dengan ketidakpercayaan sebelum berubah menjadi seringai jijik. Pemandangan kakek tua yang memakan telur rebusnya dengan kelambatan yang hampir seperti upacara terasa seperti penghinaan terhadap kecanggihan tempat itu. Bagi mereka, restoran Fajar adalah wilayah mereka, klub eksklusif untuk para pemenang. Dan kehadiran seseorang yang jelas tidak termasuk adalah noda dalam pengalaman sempurna mereka. Mereka bertukar pandangan penuh konspirasi jahat, komunikasi diam yang telah mereka sempurnakan selama bertahun-tahun berbagi hak istimewa, bersiap menjadikan sang kakek sebagai sasaran kesenangan mereka. "Hei Hendra," kata Yoga dengan suara yang cukup keras agar tidak hanya saudaranya tapi juga sang kakek dan meja-meja di sekitar bisa mendengar. "Sejak kapan restoran Fajar berubah jadi dapur umum? Sepertinya aku salah tempat. Kupikir kita datang untuk makan kaviar, bukan melihat bagaimana para gelandangan diberi makan." Hendra tertawa pendek dan kejam, menyeka sudut bibirnya dengan serbet linen. "Jangan begitu saudaraku. Mungkin ini tren gastronomi baru. Minimalisme ekstrim untuk masa krisis.
Lihat betapa elegannya dia memakan telur itu. Pasti menghabiskan tabungan seminggu penuh. Menyedihkan sekali mereka membiarkan orang seperti itu masuk. Merusak pemandangan dan suasana. Komentar mereka penuh racun. Dirancang untuk mempermalukan pria yang mereka anggap lebih rendah secara publik. Pak Anselmo mendengar setiap kata dengan jelas. Di usianya yang 70 tahun, pendengarannya masih tajam, dan akustik tempat itu membawa suara si kembar langsung ke mejanya. Namun reaksinya tidak seperti yang mereka harapkan. Dia tidak mengerut malu, tidak berdiri untuk pergi, juga tidak menatap mereka dengan marah. Dia hanya menghentikan garpunya sedetik, menarik napas dalam, dan melanjutkan memotong sepotong kecil putih telur. Dia tetap menatap piringnya, mengunyah dengan tenang, menunjukkan martabat diam yang terasa hampir provokatif bagi para miliarder muda itu. Ketiadaan reaksinya hanya menyulut keinginan si kembar untuk mendapat respons, untuk melihatnya hancur dan mengakui superioritas mereka. Melihat komentar awal mereka tidak mencapai efek yang diinginkan, Hendra memutuskan untuk meningkatkan taruhan. Dia membuat gestur angkuh dengan tangannya untuk memanggil kepala pelayan, seorang pria elegan bernama Budi yang selalu melayani mereka dengan sikap hampir seperti hamba. Ketika Budi mendekat, Hendra dengan terang-terangan menunjuk ke meja Pak Anselmo. "Budi sayang, kita punya masalah," kata Hendra dengan nada kepedulian palsu. "Aku dan saudaraku sedang mencoba menikmati sampahnya 10 juta rupiah kami, tapi pemandangannya menyedihkan. Siapa yang membiarkan gelandangan itu masuk? Tidak ada dress code di sini." Dia terlihat seperti baru selesai mengemis di stasiun. Dan bau kemiskinan itu menjijikan. "Lakukan sesuatu." Budi sang kepala pelayan menatap ke arah meja Pak Anselmo lalu kembali ke si kembar. Ekspresi profesionalnya goyah sedetik, menunjukkan campuran ketidaknyamanan dan sesuatu yang tidak bisa ditafsirkan oleh si kembar. "Tuan-tuan, bapak itu tidak mengganggu siapapun. Dia makan dengan tenang," jawab Budi dengan diplomasi tegang. Mencoba menangani situasi tanpa menyinggung klien VIP-nya tapi juga tanpa mengabulkan permintaan kejam mereka. "Lagi pula restoran sedang penuh. Kami tidak punya meja lain untuk memindahkannya saat ini." Jawaban itu sama sekali tidak memuaskan Yoga yang mengetuk meja pelan dengan jari-jarinya yang bercincin, menunjukkan ketidaksabarannya atas penolakan staf untuk memenuhi keinginannya. "Kami tidak memintamu memindahkannya, Budi. Kami memintamu mengusirnya," potong Yoga dengan nada mengeras. "Tempat ini punya reputasi yang harus dijaga. Kalau kamu mulai membiarkan siapa saja yang hanya mampu membayar sebutir telur masuk, segera pelanggan yang sebenarnya, yang menghabiskan kekayaan di sini, akan berhenti datang. Pikir baik-baik. Mana yang kamu pilih? Tagihan kami yang 8 digit atau tip 5.000 rupiah yang akan ditinggalkan kakek tua itu? Ini keputusan bisnis sederhana. Keluarkan dia lewat pintu servis, yang seharusnya dia gunakan untuk masuk, dan pastikan dia tidak mengganggu orang terhormat lagi." Arogansi Yoga terasa nyata, menganggap uangnya memberinya hak untuk mendikte siapa yang boleh dan tidak boleh berbagi ruang yang sama dengannya. Perhatian di bagian restoran itu mulai meningkat. Beberapa orang di meja-meja terdekat berhenti makan dan mengamati adegan itu. Sebagian besar dengan rasa ingin tahu yang tidak sehat, meski beberapa menunjukkan gestur ketidaknyamanan atas kekejaman si kembar. Pak Anselmo di sisi lain telah menyelesaikan separuh pertama telurnya. Dengan gerakan lambat dan disengaja dia menyesap air. Lalu menyeka mulutnya dengan serbet kertas yang dia bawa dari sakunya, mengabaikan serbet kain dari restoran. Dia seperti berada di dunianya sendiri, dunia di mana ejekan dua pemuda kaya tidak punya kekuatan untuk mengganggu kedamaiannya. Sikap stoik yang acuh ini adalah bensin bagi api kesombongan si kembar yang tidak terbiasa diabaikan. Frustrasi oleh ketidakbertindakan kepala pelayan dan sikap acuh sang kakek, Hendra dan Yoga memutuskan untuk mengambil alih masalah dengan tangan mereka sendiri. Mereka berdiri bersamaan, merapikan kancing jas mereka dengan sinkronisasi hampir seperti koreografi yang menunjukkan arogansi bersama mereka. Mereka berjalan beberapa langkah yang memisahkan meja istimewa mereka dari meja kecil Pak Anselmo, memproyeksikan bayangan mereka di atas piring sang kakek. Atmosfer di restoran langsung menegang. Bunyi peralatan makan berhenti dan percakapan mereda. Semua tahu sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi. Si kembar berdiri di kedua sisi Pak Anselmo, menyerbu ruang pribadinya secara agresif, seperti dua burung pemakan bangkai mengintai mangsa yang mudah. Hendra meletakkan tangan berat dan terawat di atas meja sang kakek tepat di samping telur,
membungkuk ke depan untuk berbisik dengan keramahan palsu yang terasa lebih mengancam daripada teriakan. "Selamat makan kakek," kata Hendra dengan senyum yang tidak mencapai matanya yang dingin. "Kami lihat kakek sedang menikmati perjamuan yang layak untuk raja, atau setidaknya raja para pengemis. Katakan, apakah pensiun tidak cukup untuk lebih, atau kakek sudah menghabiskan semuanya untuk setelan museum yang kakek pakai itu?" Yoga melepaskan tawa kering di belakangnya, merayakan lelucon saudaranya. "Serius kek," lanjut Hendra. "Kakek merusak pemandangan kami. Tempat ini untuk orang yang menggerakkan ekonomi, bukan untuk orang yang menghitung koin untuk membeli protein murah. Tidak malu menempati satu meja penuh untuk makan itu? Ada orang penting menunggu di luar. Orang dengan uang sungguhan yang tahu menghargai gastronomi tempat ini. Kakek seharusnya punya sedikit kesopanan dan pergi ke taman saja." Untuk pertama kalinya sejak pelecehan dimulai, Pak Anselmo menghentikan gerakannya, meletakkan garpu di atas piring dengan lembut tanpa suara, dan mengangkat pandangannya perlahan. Matanya yang berwarna abu-abu baja dalam bertemu dengan mata Hendra. Tidak ada ketakutan di tatapannya, tidak ada rasa malu, tidak ada kepasrahan yang si kembar harapkan. Yang ada adalah ketenangan samudera. Ketenangan seseorang yang telah menavigasi badai jauh lebih buruk dari dua anak manja dengan setelan mahal. "Anak muda," kata Pak Anselmo dengan suara parau tapi tegas yang bergema dengan otoritas tak terduga, "saya makan telur ini karena saya suka, bukan karena ini satu-satunya yang bisa saya bayar. Dan saya di meja ini karena saya datang lebih awal dan duduk." Kesopanan tuan-tuan tidak ditunjukkan dari apa yang dimakan, tapi dari bagaimana membiarkan orang lain makan dengan tenang. "Saya sarankan kalian kembali ke sampahnya kalian dan biarkan saya menyelesaikan makan siang dengan damai." Respons tenang dan artikulatif dari Pak Anselmo mengejutkan si kembar. Tapi kejutan itu dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Mereka tidak terbiasa ada orang, apalagi seorang kakek tua dengan penampilan sederhana, berbicara kepada mereka dengan martabat seperti itu. Yoga merasa ditantang, memasukkan tangan ke saku dalam jasnya dan mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah yang baru dan renyah. Dia melemparkannya ke piring Pak Anselmo dengan gestur penghinaan tertinggi, membuat uang itu mendarat di atas telur. "Wah, ternyata kakek punya karakter," ejek Yoga. "Tapi karakter tidak mengisi perut. Ambil 100.000 ini, belilah steak. Atau lebih baik lagi, belilah tiket bus untuk pergi jauh dari sini. Anggap saja donasi dari Yayasan Kembar Sukses. Kami tidak mau kakek bilang kami jahat. Kami hanya mau kakek pergi." Seluruh restoran menahan napas. Gestur melempar uang ke makanan seseorang adalah penghinaan berat, hinaan yang diperhitungkan untuk merendahkan. Pak Anselmo menatap lembaran uang yang menodai makanan sederhananya. Dia tidak menyentuhnya, hanya menghela napas seperti seorang guru yang lelah dengan kebodohan murid-muridnya. Dengan ujung garpunya dia menyingkirkan uang itu dari piring dan membiarkannya jatuh ke lantai seperti serbet kotor. "Simpan uang kalian anak muda," kata Pak Anselmo tanpa menaikkan suaranya. "Sepertinya kalian lebih membutuhkannya daripada saya. Kalian membutuhkannya untuk membeli ilusi bahwa kalian lebih unggul, karena jelas di dalam kalian kosong. Saya tidak butuh sedekah kalian dan tentu saja tidak butuh izin kalian untuk berada di sini. Tolong pungut sampah kalian dari lantai. Kalian mengotori restoran." Kemarahan Hendra meledak. Melihat uangnya diperlakukan seperti sampah oleh orang yang dianggapnya bukan siapa-siapa, adalah tetes terakhir yang menumpahkan kesabarannya. Dia memukul meja dengan tinjunya, membuat gelas air Pak Anselmo terlompat dan tumpah ke taplak meja, meski untungnya tidak membasahi sang kakek. "Kamu pikir kamu siapa? Kakek tua kurang ajar?" teriak Hendra menarik perhatian seluruh ruangan. "Kami sedang memberimu kebaikan. Kami memberimu lebih banyak uang daripada yang pernah kamu lihat seumur hidupmu dan kamu berani membuangnya. Budi, Budi, kemari sekarang juga." Sang kepala pelayan datang berlari, pucat dan berkeringat, terjebak di antara dua pilihan sulit. "Ya Tuan Hendra, tolong pelankan suara kalian," mohon Budi sambil menatap ngeri adegan di hadapannya. "Orang ini menghina kami Budi. Ini tidak bisa diterima. Entah kamu usir dia sekarang atau kami panggil polisi dan bilang dia mengancam kami." Budi menatap Pak Anselmo yang tetap duduk dengan ketenangan tak tergoyahkan, membersihkan beberapa tetes air dari meja dengan serbet miliknya sendiri. Lalu dia menatap si kembar yang merah padam karena amarah dan kekuasaan. Budi tahu kebenarannya. Dia tahu siapa Pak Anselmo sebenarnya.
Tapi dia punya perintah ketat dari sang kakek untuk tidak pernah mengungkap identitasnya atau memberinya perlakuan istimewa saat datang menyamar. Pak Anselmo menatap matanya dan membuat gestur mikro yang hampir tak terlihat dengan kepalanya, mengisyaratkan agar tidak ikut campur dulu, membiarkan situasi mengalir. Budi menelan ludah dan berbicara kepada si kembar dengan suara gemetar. "Tuan-tuan, tolong, bapak ini tidak melakukan apa-apa. Saya tidak bisa mengusirnya tanpa alasan. Saya mohon kalian kembali ke meja. Saya akan traktir makanan penutup." "Kami tidak mau makanan penutup sialanmu," potong Yoga sambil mendorong Budi pelan. "Kami mau eksklusivitas. Kamu tahu siapa kami? Kami PT Wijaya Bersaudara. Kami akan membeli gedung seabad di sebelah sini. Kami akan jadi pemilik setengah blok ini. Dan ketika itu terjadi, percayalah restoran ini akan perlu memperbarui kontrak sewanya dengan kami. Kalau kamu tidak membuang sampah ini sekarang, aku bersumpah ketika kami jadi pemilik kawasan ini, kami akan membuat tempat ini tutup dan mengubahnya jadi gudang. Kamu harus memilih Budi, masa depan bersama kami atau masa lalu bersama kakek tua ini." Ancaman itu jelas dan langsung. Mereka menggunakan kekuatan ekonomi masa depan mereka untuk memaksa staf di masa sekarang. Mendengar sebutan gedung seabad, telinga Pak Anselmo seperti menajam. Bayangan senyum yang sangat halus dan misterius melintasi bibirnya. Dia berhenti membersihkan meja dan berbalik di kursinya untuk menatap si kembar dengan minat baru, seperti predator yang baru saja melihat mangsanya masuk ke perangkap dengan sukarela. "Gedung seabad katanya?" tanya Pak Anselmo memecah keheningannya dengan nada keingintahuan yang tulus. "Gedung bersejarah 40 lantai di sudut itu. Saya dengar itu properti yang sangat rumit. Pemiliknya orang yang sulit, menurut rumor. Kalian benar-benar yakin punya modal dan kemampuan untuk menutup kesepakatan sebesar itu?" Hendra tertawa, tawa arogan dan merendahkan. Dia suka memamerkan bisnisnya, bahkan kepada seseorang yang dia hina. "Dengar Kek, jangan sakiti otakmu mencoba memahami keuangan tingkat tinggi," kata Hendra sambil merapikan kancing manset emasnya. "Ya, pemiliknya kakek tua penyendiri yang tidak dikenal siapapun, tapi semuanya punya harga. Kami sudah punya bank yang siap dan pengacara yang bersiaga. Tanda tangan itu formalitas belaka. Besok pagi-pagi kami punya pertemuan final untuk menandatangani jual beli. Kami akan membongkar interiornya dan mengubahnya jadi apartemen mewah. Itu akan jadi kemenangan kami dan kamu. Kamu akan tetap makan telur rebus dan menonton dari trotoar bagaimana kami menaklukkan dunia. Jadi untuk terakhir kalinya, pergi sana." Pak Anselmo mendengarkan ocehan Hendra tentang pembongkaran interior gedung seabad dengan ekspresi tak terbaca. Lalu dengan kelambatan yang disengaja yang kontras dengan kegelisahan panik si kembar, dia melipat serbet bekasnya dan meletakkannya dengan hati-hati di samping piringnya, tepat di sebelah uang 100.000 yang masih tergeletak di lantai. Dia menyeka sudut bibirnya dan berdiri. Sesaat Hendra dan Yoga tersenyum penuh kemenangan, yakin ancaman mereka akhirnya berhasil dan kakek tua itu mundur kalah, terintimidasi oleh kekuasaan dan uang mereka. "Akhirnya kamu pakai akal sehat Kek," ejek Yoga sambil menyilangkan tangan. "Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Cepat pergi sebelum hujan." Namun Pak Anselmo tidak menuju pintu keluar. Dia tetap berdiri tegak, mengeluarkan telepon genggam dari saku dalamnya. Bukan smartphone canggih, tapi model sederhana dan fungsional. Namun dia memegangnya dengan otoritas yang sama seperti seorang raja memegang tongkat kerajaannya. "Saya berdiri anak muda, tapi bukan untuk pergi," kata Pak Anselmo dengan suara tenang sambil menekan nomor dari ingatan tanpa melihat layar. "Saya berdiri karena perlu membuat panggilan mendesak untuk memperbaiki kesalahan administratif yang serius." Si kembar saling pandang bingung. Hendra memegang kepalanya dengan kedua tangan, mulut ternganga. Sementara Yoga terlihat di ambang kehancuran saraf. "Pak Anselmo, kami tidak tahu." Mulai Yoga dengan arogansinya berganti menjadi permohonan menyedihkan. "Tolong Anda harus mengerti. Itu cuma bercanda. Kami sedang stres. Gedung itu masa depan kami. Anda tidak bisa melakukan ini kepada kami karena kesalahpahaman." Pak Anselmo mengangkat tangan menghentikan alasan mereka. "Ini bukan kesalahpahaman anak muda. Ini pengungkapan karakter. Kalian menunjukkan siapa kalian sebenarnya ketika mengira saya bukan siapa-siapa. Dan saya tidak berbisnis dengan orang yang menikmati mempermalukan orang lain."
Pak Anselmo menunjuk piringnya dengan telur yang setengah dimakan. Kalian tahu kenapa saya makan ini? Tanyanya tanpa mengharapkan jawaban. Bukan karena kemiskinan. Saya bisa membeli restoran ini 1000 kali dan makan kaviar setiap jam setiap hari kalau mau. Saya makan ini karena mengingatkan saya pada ayah saya. Beliau tukang bangunan, bekerja 12 jam sehari dan makan siangnya selalu telur rebus dan roti. Beliau tidak pernah mengeluh. Beliau pria paling bermartabat yang pernah saya kenal. Saya makan ini agar tidak lupa dari mana saya berasal, untuk menjaga kaki tetap di tanah sementara rekening bank saya naik ke langit. Kalian sebaliknya sudah dipenuhi lobster dan sampanye, tapi jiwa kalian kekurangan gizi. Kalian lupa bahwa kelas sejati bukan dari harga makanan yang dimakan, tapi dari kerendahan hati saat berbagi meja. Si kembar menundukkan kepala malu dan hancur. Kata-kata sang kakek lebih berat dari hinaan manapun. Pak Anselmo berbalik ke Budi. Budi, batalkan tagihan meja 5. Saya tidak mau uang mereka. Uang itu kotor oleh kesombongan. Tapi saya mau kalian memastikan kedua tuan ini meninggalkan restoran saya segera. Dan Budi, pastikan nama mereka ada di daftar hitam semua properti saya. Saya tidak mau mereka menginjakan kaki lagi di restoran Fajar atau gedung manapun yang membawa nama saya. Vonis itu final. Pak Anselmo duduk kembali, mengambil garpunya dan bersiap menyelesaikan telurnya dengan ketenangan yang sama seperti saat memulai. Seolah baru saja mengusir lalat pengganggu dan bukan 2 miliarder. Keamanan restoran muncul dengan tenang tapi tegas. Tuan-tuan, silakan ikut kami, kata kepala penjaga. Hendra dan Yoga yang kalah dan dipermalukan berdiri. Jalan mereka menuju pintu keluar sama sekali tidak ada arogansi seperti saat mereka masuk. Mereka berjalan di antara meja-meja di bawah tatapan semua pengunjung yang telah mendengar segalanya dan sekarang memandang mereka dengan jijik dan ejekan. Seseorang mulai bertepuk tangan perlahan dan segera seluruh restoran bergabung dalam tepuk tangan, bukan untuk si kembar, tapi untuk kakek tua di sudut. Itu adalah jalan memalukan terpanjang dalam hidup mereka. Saat keluar ke jalan tanpa gedung, tanpa makan siang, dan tanpa reputasi, si kembar saling pandang dan menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka benar-benar miskin. Setelah kepergian memalukan si kembar Wijaya, atmosfer di restoran Fajar mengalami transformasi yang terasa nyata. Keheningan tegang menghilang, digantikan oleh bisikan kekaguman dan hormat kepada meja di sudut. Budi sang kepala pelayan mendekati Pak Anselmo dengan kepala tertunduk, tampak malu karena tidak bertindak lebih tegas sejak awal. Pak Anselmo, saya mohon maafkan saya, bisik Budi sambil menyeka keringat dingin dari dahinya. Saya seharusnya menghentikan mereka lebih awal. Saya takut pada reputasi tempat ini dan ancaman mereka. Pak Anselmo tersenyum padanya dengan murah hati dan mengisyaratkannya untuk mendekat. Jangan minta maaf karena takut Budi. Itu manusiawi. Tapi ingat ini untuk masa depan. Reputasi tempat ini tidak didasarkan pada berapa banyak yang dibayar pelanggan, tapi pada bagaimana perasaan orang-orang baik di dalamnya. Jika kita membiarkan uang membeli hak untuk menyiksa, maka kita bukan restoran mewah, kita pasar budak. Hari ini kita semua belajar pelajaran berharga tentang nilai sejati manusia. Sementara itu di trotoar dingin di luar restoran, kenyataan mulai menimpa Hendra dan Yoga seperti lempengan semen 1000 ton. Adrenalin dari konfrontasi telah menguap, meninggalkan teror finansial murni. Hendra melonggarkan dasinya dengan kasar, merasa tercekik oleh simpulnya. Kamu bodoh Yoga, teriaknya sambil mendorong saudaranya ke dinding gedung. Kamu yang mulai dengan ejekan. Kamu yang melempar uang ke piring. Gara-gara kamu kita kehilangan gedung seabad. Yoga dengan wajah pucat dan tangan gemetar membalas dorongan dengan marah. Jangan salahkan aku. Kamu yang memanggil kepala pelayan untuk mengusirnya. Kamu yang berteriak padanya. Kita baru saja kehilangan 500 miliar rupiah Hendra. Kamu tahu apa artinya ini? Investor dari Bank Asia akan mundur besok pagi. Kita menggunakan kontrak itu sebagai jaminan. Kalau kita tidak punya gedung, kita tidak punya pinjaman, kita bangkrut. Konsekuensi dari bencana di restoran Fajar datang dengan cepat dan menyebar seperti virus mematikan ke seluruh distrik keuangan. Keesokan paginya headline portal bisnis tidak berbicara tentang akuisisi sukses keluarga Wijaya, tapi tentang kehancuran mereka yang akan datang. Grup Sutanto membatalkan penjualan bersejarah karena perbedaan etika yang tidak dapat didamaikan. Di dunia keuangan tingkat tinggi,
Kata etika yang digunakan sebagai alasan membatalkan kontrak adalah kode merah yang mengusir investor serius manapun. Telepon Hendra dan Yoga tidak berhenti berdering, tapi itu bukan panggilan ucapan selamat. Itu adalah kreditur mereka yang menuntut jaminan segera. Bank yang akan membiayai operasi menarik penawarannya setelah mengetahui Anselmo Sutanto telah memveto mereka secara pribadi. Pada tengah hari, saham perusahaan properti mereka sendiri telah jatuh 15%. Kerajaan si kembar yang dibangun di atas citra kesuksesan tak terkalahkan mulai runtuh bata demi bata. Semua karena sebutir telur rebus dan kesombongan yang berlebihan. Jauh dari kekacauan yang melanda si kembar, Pak Anselmo berada di kantor pribadinya yang terletak di lantai atas salah satu gedung pencakar langitnya, menikmati pemandangan panorama kota yang telah dia bantu bangun. Dia tidak merasakan kesenangan sadis dalam kehancuran si kembar. Hanya kepuasan tenang karena telah mempertahankan prinsip-prinsipnya tetap utuh. Dia mendekati lemari kaca tempat dia menyimpan cetok tukang bangunan tua, alat asli ayahnya. Berkarat dan bernoda semen kering dari 50 tahun yang lalu. Pak Anselmo meletakkan tangannya di atas kaca dingin sambil menutup matanya. Hari ini kita membela namamu ayah, bisiknya ke kekosongan. Kita membela telur rebus dan roti. Aku tidak membiarkan mereka lupa bahwa keringat lebih berharga dari emas. Momen introspeksi itu adalah makanan sejatinya. Bagi Pak Anselmo, kesuksesan bukan memiliki gedung tertinggi, tapi bisa menatap alat tua itu tanpa merasa malu. Dia tahu telah mengambil keputusan yang benar, melindungi warisan moral keluarganya di atas keuntungan ekonomi. 3 hari kemudian, keputusasaan membawa Hendra dan Yoga melakukan tindakan penghinaan terakhir. Tanpa janji, tanpa mobil mewah mereka yang sudah dievaluasi bank untuk menutupi hutang, dan dengan setelan kusut karena tidak tidur, mereka muncul di resepsionis kantor pusat grup Sutanto. Mereka mencoba menggunakan nada otoriter lama mereka kepada resepsionis. Kami perlu bertemu Tuan Sutanto. Ini mendesak. Katakan bahwa PT Wijaya Bersaudara ada di sini untuk menawarkan permintaan maaf resmi dan menegosiasi ulang persyaratan. Tuntut Hendra dengan suara parau. Resepsionis, seorang wanita muda yang sudah menerima instruksi keamanan yang tepat, bahkan tidak mengangkat pandangan dari komputernya. Tuan Sutanto tidak menerima kunjungan tanpa janji dan apalagi dari orang yang ada di daftar hitam keamanan perusahaan. Saya sarankan kalian pergi sebelum saya memanggil penjaga. Dan ngomong-ngomong, kartu parkir VIP kalian sudah dicabut. Diperlakukan seperti tak terlihat, seperti bukan siapa-siapa, adalah pukulan ego yang lebih menyakitkan dari kebangkrutan finansial itu sendiri. Sementara si kembar diusir dari lobi seperti penyusup, Pak Anselmo sedang sibuk dengan urusan yang lebih penting di dalam restoran Fajar. Dia kembali bukan untuk makan, tapi untuk mengamati kinerja timnya. Matanya tertuju pada Andi, seorang pemuda asisten pelayan berusia 19 tahun yang pada hari naas itu sedang membersihkan meja-meja terdekat, gemetar ketakutan mendengar teriakan si kembar. Pak Anselmo memperhatikan pemuda itu bekerja dengan ketekunan diam, mengumpulkan setiap remah dengan hati-hati, tapi sepatunya sudah usang, hampir robek di solnya. Tanda kebutuhan yang tak salah lagi yang Pak Anselmo kenal terlalu baik. Sang konglomerat memanggil Budi dengan diam-diam. Siapa anak itu Budi? Yang sedang memoles gelas di sana di belakang. Aku melihatnya tempo hari. Dia ingin ikut campur untuk membelaku. Tapi dia lumpuh karena takut. Budi menatap Andi dan menghela napas. Itu Andi Pak. Dia baru. Dia bekerja shift ganda untuk membayar operasi adik perempuannya. Dia anak baik, sangat pekerja keras, tapi sangat pemalu. Pak Anselmo berdiri dan berjalan langsung ke tempat Andi berada. Pemuda itu melihat pemilik legendaris mendekat dan hampir menjatuhkan gelas kristal karena kaget. Dia berdiri kaku seperti tentara, mengharapkan teguran untuk sesuatu yang mungkin dia lakukan salah. Tenang nak, aku tidak menggigit, kata Pak Anselmo dengan senyum lembut, meletakkan tangan yang menenangkan di bahu pemuda itu. Aku melihatmu tempo hari. Kamu takut saat pria-pria itu berteriak kan? Andi menundukkan kepalanya malu. Ya Pak, saya sangat menyesal. Saya seharusnya melakukan sesuatu. Saya seharusnya memanggil seseorang. Tapi saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Saya tidak bisa mengambil risiko dipecat kalau mereka mengeluh. Kejujuran brutal pemuda itu menggerakkan hati Pak Anselmo secara mendalam. Mengingatkannya pada dirinya sendiri 50 tahun lalu ketika ketakutan kehilangan nafkah melumpuhkannya. Takut itu wajar Andi. Yang penting adalah apa yang kamu lakukan dengannya.
Pria-pria itu punya setelan mahal, tapi mereka miskin jiwa. Kamu punya sepatu rusak, tapi aku lihat kamu punya hati yang kaya. Ceritakan tentang adikmu. Sementara Pak Anselmo menemukan potensi manusiawi Andi, dunia si kembar Wijaya akhirnya runtuh sepenuhnya. Pembatalan kesepakatan gedung seabad mengaktifkan klausul penalti dalam kontrak silang lain yang mereka miliki dengan bank internasional. Dalam seminggu mereka berubah dari pangeran kota menjadi paria beracun yang tidak ada yang mau berasosiasi dengannya. Mereka harus menjual penthouse mewah mereka dengan harga obral untuk menutupi marin pinjaman dan pindah ke apartemen kecil di kawasan kelas menengah. Sesuatu yang bagi mereka adalah siksaan psikologis yang tak tertahankan. Hendra mulai minum untuk mengatasi rasa malu publik dan Yoga tenggelam dalam depresi penuh amarah, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Mereka terlihat bertengkar dengan teriakan di bar murah, saling menyalahkan karena memilih mengejek kakek tua itu. Persatuan persaudaraan yang mereka tunjukkan di puncak hancur saat jatuh, mengungkapkan bahwa hubungan mereka seperti kekayaan mereka adalah dangkal dan rapuh. Kembali di restoran, percakapan antara Pak Anselmo dan Andi mencapai kesimpulan yang akan mengubah lintasan hidup pemuda itu selamanya. Aku tidak mau kamu bekerja shift ganda lagi Andi, tegas Pak Anselmo. Pemuda itu memucat mengira yang terburuk. Bapak akan memecat saya Pak. Tolong jangan. Tidak. Pak Anselmo tertawa pelan. Sebaliknya nak, aku akan berinvestasi padamu. Yayasan Sutanto akan menanggung biaya medis adikmu di rumah sakit terbaik di kota dan kamu akan mengurangi jammu di sini setengahnya. Tapi akan tetap dibayar sama. Waktu luangnya akan kamu gunakan untuk belajar. Aku mau kamu kuliah. Aku melihat bakat pemimpin dalam dirimu. Tapi kamu perlu diasah. Aku mau kamu belajar mengelola, bukan hanya melayani. Suatu hari kamu bisa memimpin tempat ini. Tapi aku mau kamu melakukannya dengan ingatan bagaimana rasanya membersihkan meja. Andi menangis terseduh, tidak percaya dengan besarnya pemberian itu, berlutut untuk berterima kasih. Tapi Pak Anselmo segera mengangkatnya. Jangan pernah berlutut di hadapan siapapun Andi, hanya di hadapan Tuhan. Kontras antara takdir-takdir itu brutal dan puitis. Sementara Hendra dan Yoga Wijaya menghitung koin untuk membayar bir murah dan menangisi kehilangan masa depan yang mereka pikir layak mereka dapatkan secara ilahi, seorang pemuda sederhana bernama Andi menerima kunci kerajaan berkat integritas dan usaha diamnya. Pak Anselmo, sang arsitek kedua takdir itu, mengamati dari jendelanya malam itu. Dia telah menghukum kesombongan dan menghadiahi kerendahan hati dalam minggu yang sama, menyeimbangkan timbangan alam semesta. Tapi cerita belum berakhir. Pak Anselmo tahu bahwa si kembar dalam keputusasaan mereka mungkin mencoba sesuatu yang bodoh untuk balas dendam atau memulihkan status mereka. Dan dia tahu Andi harus menghadapi kecemburuan rekan-rekannya dan tekanan ekspektasi. Papan catur telah bergerak. Bidak-bidak telah berpindah tempat dan ujian karakter yang sebenarnya untuk semua baru saja dimulai. Akankah si kembar belajar dari pelajaran atau kebencian akan membawa mereka ke kehancuran total? 5 tahun setelah insiden yang mengguncang fondasi restoran Fajar, lanskap kota telah berubah, begitu pula nasib para protagonisnya. Hendra dan Yoga Wijaya, si kembar yang pernah berjalan seperti raja di distrik keuangan, telah menyentuh dasar dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan dalam mimpi buruk terburuk mereka. Setelah menghabiskan tabungan terakhir untuk pengacara yang tidak berguna dan investasi buruk yang putus asa, mereka terpaksa menjual bahkan jam tangan mewah mereka untuk membayar sewa basement lembab di pinggiran kota. Tanpa referensi kerja yang positif dan dengan reputasi beracun yang mendahului mereka, pintu-pintu korporasi tertutup selamanya. Sekarang mereka bertahan dengan pekerjaan serabutan. Hendra membagikan brosur di bawah terik matahari untuk beberapa puluh ribu rupiah sehari dan Yoga sesekali bekerja membongkar muatan truk di pasar grosir. Tangan yang dulu hanya menandatangani cek sekarang penuh kapalan dan bekas luka yang menyakitkan. Hidup telah merenggut semua kebanggaan mereka, meninggalkan hanya kelaparan dan penyesalan terus-menerus atas makan siang naas itu. Dalam kontras absolut dengan kesengsaraan si kembar, restoran Fajar bersinar lebih dari sebelumnya, tapi di bawah kepemimpinan baru. Andi, pemuda asisten pelayan dengan sepatu rusak, telah menjadi pria yang tak dikenali. Berkat beasiswa dari Pak Anselmo dan etos kerja tanpa lelahnya, Andi telah lulus dengan pujian dalam manajemen perhotelan. Sekarang di usianya yang 24 tahun dia mengenakan setelan rapi dan menjabat sebagai manajer umum restoran. Di bawah kepemimpinannya restoran Fajar tidak hanya mempertahankan bintang Michelin-nya tapi juga menjadi model budaya kerja di mana setiap karyawan diperlakukan dengan bermartabat.
Pak Anselmo yang sudah pensiun dan kesehatannya sedikit lebih rapuh mengunjungi tempat itu sesekali, selalu duduk di meja sudutnya untuk makan telur rebusnya, mengamati dengan kebanggaan seorang ayah bagaimana pemuda pemalu itu memimpin kerajaannya dengan kebijaksanaan dan hati. Takdir dengan rasa ironinya yang kejam menyiapkan satu persimpangan terakhir di sore musim hujan yang dingin. Restoran Fajar telah memasang iklan mencari staf kebersihan dan pemeliharaan untuk shift malam, pekerjaan paling berat dan paling tidak terlihat di tempat itu. Hendra dan Yoga yang putus asa karena sudah 2 hari tidak makan makanan hangat melihat iklan itu di koran kusut yang mereka temukan di bangku taman. Mereka saling pandang dengan rasa malu membakar di mata lelah mereka. Mereka tahu kembali ke tempat itu adalah penghinaan tertinggi. Tapi kelaparan punya cara kejam untuk membungkam harga diri. Ini satu-satunya pilihan kita Yoga, kata Hendra dengan suara parau. Tidak ada orang lain yang akan mempekerjakan kita. Mungkin mereka tidak mengenali kita. Sudah lama berlalu dan kita sudah berbeda. Dengan kepala tertunduk dan perut kosong para mantan miliarder itu menuju pintu servis restoran yang pernah mereka hina. Saat tiba di pintu masuk pemasok mereka disambut oleh kepala personalia yang melihat penampilan berantakan mereka dengan skeptis tapi membawa mereka masuk ke kantor manajer untuk wawancara akhir. Ketika pintu kantor terbuka si kembar membeku. Di balik meja kayu jati bukan orang asing tapi Andi. Dan duduk di kursi kulit di sudut sambil membaca buku adalah Pak Anselmo. Keheningan di ruangan itu begitu tebal bisa dipotong dengan pisau. Andi mengangkat pandangan dari resume kusut dan menatap mereka lekat-lekat. Tidak ada kebencian di matanya, hanya keseriusan yang dalam. Hendra dan Yoga merasakan dorongan untuk kabur tapi kaki mereka tidak merespons. Mereka terjebak di hadapan 2 orang yang paling mereka sakiti dalam hidup mereka yang sekarang menjadi hakim dan mungkin penyelamat mereka. Tuan-Tuan Wijaya, kata Andi dengan suara tenang dan profesional memecah keheningan yang tak tertahankan. Saya lihat kalian melamar posisi pembersih dapur dan penanganan limbah. Ini pekerjaan berat, fisik dan membutuhkan kerendahan hati. 5 tahun lalu kalian bilang orang yang melakukan pekerjaan seperti ini adalah sampah. Apa yang berubah? Yoga tidak mampu menahan tatapan Andi dan menangis terseduh. Dia jatuh berlutut bukan sebagai akting teatrikal tapi karena beban kegagalannya menghancurkannya. Semuanya berubah Tuan Andi. Kami berubah. Kelaparan mengubah kami. Isak Yoga. Kami bodoh dan kejam. Kami tidak mengharapkan dimaafkan dan kami mengerti kalau kami ditendang keluar. Kami hanya butuh makan. Kami akan melakukan apa saja. Kami akan membersihkan toilet, mengepel lantai. Tolong beri kami kesempatan untuk bertahan hidup. Pak Anselmo menutup bukunya perlahan dan berdiri bersandar pada tongkatnya. Dia berjalan sampai berdiri di hadapan si kembar yang masih menunduk. Berdirilah, perintahnya dengan lembut. Di kantor ini tidak ada yang berlutut di hadapan siapapun. Si kembar berdiri dengan gemetar. Pak Anselmo menatap mata mereka mencari jejak arogansi lama tapi hanya menemukan kekalahan dan ketulusan. Hidup adalah guru terbaik meski pelajarannya sering menyakitkan, kata sang kakek. Saya tidak akan memberi kalian pekerjaan karena kasihan. Saya akan memberinya karena saya percaya pada penebusan. Tapi kalian akan mulai dari anak tangga paling bawah, membersihkan apa yang orang lain kotori. Kalian akan makan apa yang kami masak untuk staf dan kalian akan belajar hari demi hari bahwa rasa hormat diperoleh dengan keringat bukan dengan nama keluarga. Kalian terima? Ya kami terima. Terima kasih. Terima kasih tak terhingga. Jawab si kembar serempak dengan rasa syukur yang tidak pernah mereka rasakan saat menutup kesepakatan miliaran. Andi menyerahkan seragam kepada mereka, celemek karet tebal dan sarung tangan pembersih. Saat mengenakan pakaian itu, pakaian yang sama yang pernah mereka pandang dengan jijik pada orang lain, Hendra dan Yoga merasakan sensasi aneh pembebasan. Mereka tidak perlu lagi berpura-pura sukses, tidak perlu lagi mempertahankan citra palsu. Mereka hanya pria yang bekerja untuk mencari nafkah. Malam itu sementara mereka menggosok panci-panci raksasa di dapur dengan air panas dan sabun membakar tangan mereka. Mereka saling pandang dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun mereka tersenyum dengan tulus. Mereka lelah. Tubuh mereka sakit, tapi mereka punya tujuan yang jujur. Saat jam istirahat Andi masuk ke dapur dengan 2 piring. Bukan sisa makanan, tapi 2 piring porselen putih dan di tengah masing-masing ada sebutir telur rebus, roti segar dan segelas air. Makan siang staf, kata Andi meletakkan piring di hadapan si kembar.
Hendra dan Yoga menatap telur rebus itu. Ironi momen itu menghantam mereka dengan keras, menutup lingkaran sempurna takdir mereka. Tapi kali ini tidak ada ejekan. Mereka mengupas telur dengan penuh hormat, menambahkan sedikit garam dan memakannya perlahan, menikmati setiap suapan seolah itu hidangan paling lezat di dunia. Ini makanan terbaik yang pernah kucicipi bertahun-tahun, bisik Hendra dengan air mata di matanya. Dalam telur sederhana itu mereka menemukan martabat yang telah hilang di antara sampanye dan lobster. Pak Anselmo meninggal setahun kemudian meninggalkan warisan kebaikan dan keadilan yang tak terhapuskan. Restoran tutup untuk berkabung sehari penuh dan di pemakamannya Hendra dan Yoga hadir, bukan di barisan depan tapi di belakang, mengenakan seragam kerja bersih mereka, menangisi kehilangan pria yang dengan menghukum mereka sebenarnya telah menyelamatkan mereka dari kekosongan mereka sendiri. Si kembar tidak pernah mendapatkan kembali kekayaan miliaran mereka, tapi mereka mendapatkan kembali sesuatu yang lebih berharga, kemanusiaan mereka. Mereka terus bekerja di restoran Fajar selama bertahun-tahun, naik perlahan-lahan karena prestasi sendiri sampai menjadi supervisor gudang, dihormati oleh rekan-rekan mereka bukan karena uang mereka tapi karena usaha dan perubahan radikal mereka. Kisah si kembar miliarder dan kakek tua dengan telur rebus menjadi legenda urban di kota, peringatan yang dibisikkan di kalangan kekuasaan. Mengajarkan kita bahwa roda keberuntungan berputar tanpa henti. Siapa yang hari ini di atas, besok bisa di bawah. Kekayaan sejati tidak diukur dari rekening bank atau setelan Italia, tapi dari kemampuan memperlakukan sesama dengan hormat, tidak peduli apakah dia pemilik gedung atau yang membersihkan lantai. Jangan pernah menilai siapapun dari penampilannya, karena kamu mungkin sedang berbicara dengan pemilik takdirmu. Terima kasih sudah menemani kami di Suara Kehidupan. Jika pelajaran ini menyentuh hatimu, subscribe, bagikan dan ingat, kerendahan hati adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah bangkrut.